mengapa sih penting banget pola asuh itu dapat membentuk kepribadian anak kayak gitu. Silakan Bu. Iya, jadi sebenarnya kan gini ya, saya percaya bahwa masing-masing orang tua itu punya caranya masing-masing lah ya untuk apa ya mengasuh anaknya begitu. Tapi nggak jarang orang tua pada saat mereka mulai mengasuh anaknya itu mereka tidak cukup sadar gitu bahwa pengasuhan ini nantinya akan berefek loh, berimbas loh gitu ya, bukan cuma hari ini, tapi dia akan berimbas loh ke masa depannya anak begitu. Jadi penting buat kita gitu para orang tua pada saat kita mengasuh anak kita mesti kalau sekarang bahasanya mindful gitu ya, Mam Jarvis, benar nggak? Kan mindful, sadar gitu bahwa apa yang kita terapkan hari ini, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai loh nanti gitu ibaratnya. Jadi kalau kita menabur dan kemudian juga menerapkan pola asuh yang benar, harapannya sih nanti di depan kita juga akan menuai hasil dari pola asuh yang benar itu gitu. Jadi korelasinya sangat erat karena pola asuh itu sendiri tidak hanya bicara soal peraturan, disiplin, begitu ya, tapi juga the whole anaknya gitu, keseluruhan seorang anak. Mulai dari bagaimana kita mengembangkan kecerdasannya, bukan cuma sekadar intelektual, tapi juga kecerdasan emosi, bagaimana dia berelasi dengan orang lain, bagaimana dia juga dalam berperilaku, tidak hanya berperilaku di rumah, tapi juga berperilaku pada saat dia berada dengan teman-temannya. Jadi pola asuh itu menjadi sangat krusial gitu ya, karena seorang anak itu kan ibaratnya nih anak yang lahir gitu ya, dia tidak hanya memiliki ada temperamen bawaan, ya ada tuh namanya temperamen bawaan, tapi juga karakternya itu dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan pertama yang dia temui adalah keluarga, orang tua. Sebenarnya apa sih ada jenis-jenisnya itu pola asuh itu sendiri? Bentuk-bentuknya itu seperti apa? Terus penjelasannya mengenai tipe pola asuh tersebut itu seperti apa, Ibu? Oke, jadi kalau pada dasarnya sih ada 4 ya bentuk pola asuh. Yang pertama adalah pola asuh uninvolved. Uninvolved itu artinya orang tua yang tidak terlibat. Nah, bayangin aja gitu ya, orang tua yang tidak terlibat itu artinya apa sih? Orang tua yang tidak tahu apa-apa gitu di dalam kehidupan anaknya gitu. Jadi ibaratnya dia hanya, misalnya kalau anaknya sudah sekolah, dia hanya menyerahkan kepada sekolah gitu untuk mengasuh anaknya atau kepada orang-orang lain gitu, karena dia merasa bahwa sudah orang tuanya tipenya adalah hubungannya tuh biasanya nggak hangat ya, karena dingin lah ya, antara orang tua dengan anak itu dingin gitu. Kemudian juga ada lagi yang kedua adalah orang tua yang kalau tadi di sudut ekstrim tidak terlibat, nah di sudut ekstrim kanan adalah orang tua yang sangat-sangat permisif gitu ya. Jadi apapun yang anak mau dikasih gitu. Jadi dia memang sangat terlibat dalam kehidupan anaknya, tapi dia nggak punya peraturan. Yang ngatur adalah anak, bukan orang tua yang ngatur. Kalau udah anak yang ngatur, ya suka-suka dia. Jadi kalau misalnya, aku mau gitu ya, misalnya mama aku nggak pingin makan hari ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu ya, oh ya mungkin udah ini ya udahlah nggak apa-apa, aku malam ini maunya makannya ini gitu. Itu dia yang mengatur karena semuanya diperbolehkan sama orang tuanya, memperbolehkan apapun untuk anaknya. Nah yang ketiga adalah orang tua yang otoriter. Kalau yang ini adalah orang tua yang mengatur. Jadi segala keputusan itu ditentukan oleh orang tua, gitu. Jadi kita mau kemana hari ini, kita mau pakai baju apa, kita mau melakukan apa, makan di mana, kegiatan apapun yang yang anaknya akan lakukan, itu semua adalah berdasarkan keputusan orang tua. Sama sekali tidak ada keterlibatan dari anak. Nah, pola asuh yang keempat adalah orang tua yang demokrat. Orang tua yang memberikan ruang buat diskusi,
tetap ada peraturan, tapi dia juga memberikan anak kesempatan untuk mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi di situ anak dan orang tua memiliki hubungan yang jauh lebih baik karena ada komunikasi gitu di dalamnya. Dan orang tua juga bisa melihat bahwa dan mengarahkan bahwa karena kan anak biar bagaimanapun mereka tidak terlalu paham ya. Kalau anaknya masih kecil dia tidak terlalu paham sebenarnya saya butuh apa gitu ya. Jadi ada peran orang tua yang mengarahkan dan memilihkan bahwa ini loh sebaiknya kamu melakukan ini karena ini gitu ya. Jadi tidak bersikap otoriter yang tidak kalau otoriter kan tidak menerima argumentasi apapun, tapi juga tidak bersikap seperti orang tua yang permisif yang begitu anaknya minta dan dia akan berikan gitu. Jadi dia berada di antara balancing antara si otoriter dan permisif gitu, berada di tengah-tengah gitu. Kalau anak-anak yang permisif ya, bisa bayangin nggak kalau di rumah dia bisa mendapatkan semua yang dia mau, lalu dia masuk ke masyarakat. Di sekolah dia nanya boleh makan nggak, ini ya yang isu yang terjadi di sekolah nih setelah mereka kembali tatap muka adalah anak-anak itu kadang-kadang merasa lapar pada saat lagi kelas gitu ya. Karena biasanya kan kalau online nyemil dikit gitu kan nggak ketahuan ya. Benar. Nah ya jadi nah kalau buat anak-anak yang dia modelnya adalah semua dia diperbolehkan gitu ya, nggak ada aturannya yang jelas gitu ya, kadang hari ini boleh besok enggak, atau ya udah semua dikasih. Kebayang waktu dia masuk di sekolah terus gurunya bilang nggak boleh, sekarang kita lagi belajar, makannya nanti ya, reaksinya adalah marah pasti biasanya karena dia mau apa yang dia mau. Benar. Dia nggak bisa menunggu ya. Jadi ibaratnya tuh secara ini buat dia menunggu itu susah. Karena dia apa yang dia mau harus dia dapat dan saat itu juga. Gitu. Nah, kalau buat anak-anak yang orang tuanya tidak info, yang karakter paling khasnya adalah anak-anak yang merasa tidak dicintai sih. Diabaikan. Karena orang tuanya ibaratnya ya udah terserah kamu gitu ya. Terus dia nggak ada di sana, dia juga tidak mengajak anaknya bicara. Mungkin interaksinya hanya sekedar mungkin memberikan makan aja gitu ya, tapi tidak memberikan makan rohani atau makan emosional, tidak diberikan gitu ya. Nah, itu anak-anak yang tidak merasa dicintai. Munculnya apa gitu perilakunya. Anak-anak yang tidak merasa dicintai bisa jadi dia butuh mendapatkan cinta gitu ya dari orang sekitarnya. Bisa jadi di sekolah menjadi sangat nempel sama gurunya gitu ya. Atau dia di sudut ekstrem yang lain menjadi mencari-cari menonjolkan atau menampilkan perilaku yang tidak tepat hanya untuk mendapatkan reaksi dari gurunya. Menurut Ibu Gloria sendiri, pola asuh yang seperti apa yang akan membentuk kepribadian anak itu yang baik, yang bisa diandalkan, yang tangguh itu tadi, yang dan bertanggung jawab seperti itu? Kita harus tahu bahwa pola asuh itu pun harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak kita berkembang. Ya, jadi bentuk pola asuh itu dia tidak stagnan. Gitu. Gak bisa misalnya kita pakai pola asuh nih ya Mam ya, pola asuh untuk bentuknya diskusi tapi anaknya masih umur 2 tahun. Kan gak bisa karena dia sendiri juga belum tahu apa yang dia mau gitu. Sehingga kita yang harus memutuskan bahwa ini loh baiknya ini, dia punya peraturan gitu ya. Nah tapi bukan seperti pola asuh diktator atau otoriter gitu. Tapi lebih kepada pola asuh demokratis, itu dia ciri khasnya adalah sangat fleksibel gitu. Ya. Tapi memang harus tumbuh dan berkembang sama anaknya. Begitu anak itu masuk mulai preteen, mulai remaja, pola diskusinya udah harus lebih banyak dibandingkan sebelum anak itu masuk ke remaja gitu. Karena
Anak-anak remaja ini, anak remaja, mereka itu sangat membutuhkan ada ruang yang dibuka oleh orang tuanya untuk dia bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Ya, kalau kita masih ibaratnya nih, kalau pola asuh demokratis itu kan berkembang ya sesuai dengan umur anak. Nah, awalnya mungkin instruksi dari atasnya 80%, 20% gitu ya. 20% anak. Nah, begitu anak itu meranjak ke pra-remaja, masuk remaja, mungkin porsinya udah menjadi 70-30, 60-40 begitu. Jadi ada ruang tuh di sana. Nah, begitu anak itu semakin besar, harusnya sih sampai di satu titik di mana orang tua tuh perannya mungkin sekitar 30 dan anaknya 70%. Yaitu pada saat dia sudah masuk di masa dewasa. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembentukan kepribadian si kecil? Tadi kan Ibu Glenn sudah sempat menjelaskan ya bahwa ada faktor lingkungan, keluarga, dan seperti itu juga. Dan yang paling penting, yang paling mendasar ini faktornya apa aja? Ya, jadi tadi ya bahwa seorang manusia itu dia ada faktor bawaan dan faktor lingkungan gitu. Tapi saya percaya bahwa kita semua walaupun kita punya temperamen bawaan, tapi kalau kita memiliki lingkungan yang sangat suportif, temperamen bawaan itu bisa di shaping, dibentuk begitu. Jadi ibaratnya begini. Saya punya temperamen bawaan adalah anaknya pemalu. Tapi karena lingkungan ya yang membentuk, karena adanya dukungan dari orang tua, kesempatan yang diberikan gitu ya, orang tua kayaknya memberikan support, ayo kamu tampil ke depan gitu ya, mulai ayo ikut lomba, ayo mulai ini, dan ada kesempatan-kesempatan itu membentuk sisi saya yang lain gitu, sehingga si anak pemalu yang sebenarnya memang bawaannya pemalu, tapi kelihatan di luarnya adalah kok kayaknya nggak pemalu ya gitu, tapi kelihatannya berani gitu. Nah itu yang bisa terjadi gitu. Jadi sebegitu besarnya sebenarnya begitu si lingkungan ini bisa membantu anak gitu. Jadi kalau kita bilang nih, seringkali kan orang tua bilang ini, oh anaknya memang pemalu, kalau di tempat baru suka malu-malu gitu kan ya, memang dari dulu begitu sih, susah gitu ya. Sebenarnya adalah kalau sudah tahu anaknya pemalu, berarti harus lebih banyak nih orang tua untuk kenalin dia dengan banyak lingkungan yang baru, ketemu orang gitu. Nah itu akan bantu anaknya menjadi lebih bisa beradaptasi. Butuh waktu adaptasinya, tapi adaptasinya bisa lebih cepat. Karena dia akhirnya belajar, oh kayak gini loh kalau ketemu orang baru, aku bisa bilang halo gitu ya, habis itu kenalan gitu. Itu, asalkan itu diberikan kesempatannya. Apa sih yang nggak boleh nih yang dilakukan Moms and Dad dalam melakukan pola asuh? Karena nantinya kan ada akibat nih buruk untuk kepribadian anak itu sendiri. Yang harus dihindari apa aja nih ya? Yang pertama adalah hindari hukuman dengan kekerasan. Ya, hukuman fisik gitu dengan kekerasan. Bisa jadi kekerasan itu kekerasan fisik, tapi bisa jadi juga kekerasan emosional loh. Oke. Ya, jadi hindari itu. Karena menurut saya itu nggak akan mencapai kemana-mana gitu ya dengan pola asuh seperti itu gitu. Maksudnya disiplin. Anak perlu tahu bahwa perilakunya dapat konsekuensi, tapi tidak perlu dia mendapatkan konsekuensi yang menyakiti secara fisik maupun secara emosi. Gitu. Ada kan orang tua nih, ini nggak nyakitin fisik ya, tapi dia menyakiti secara emosi. Misalnya gitu, ngomong komentar ke anak perempuannya yang sedang beranjak menjadi pra-remaja. Kok tangannya gede banget sih? Gak nyakitin secara fisik, tapi dia melukai secara emosi. Ya, gitu. Mungkin waktu kecil kelihatan nggak apa-apa gitu ya, dibilang cabi gitu ya. Tapi begitu anak itu sudah menjadi sadar tentang dirinya, komentar yang fokus pada bentuk tubuh menjadi menyakiti. Yang kedua adalah
Penting buat orang tua tahu bahwa orang tua itu adalah sumber kebahagiaan ya, sumber pemenuhan diri anak sebenarnya gitu. Jadi penerimaan dari orang tua, namanya penguatan dari orang tua, itu menjadi sangat penting sekali buat anak dalam hal apapun gitu. Jadi orang tua harus tahu sumber utamanya itu bukan di luar, tapi di dalam. Bukan dari banyaknya piala yang dia dapat gitu ya, karena dia juara apa, tapi dari bagaimana orang tua bisa bilang bahwa dia bangga sama anaknya. Jadi menurut aku itu hal yang penting yang buat orang tua untuk paham bahwa sehingga mereka lebih sadar pada saat mereka akan mengasuh anaknya. Dan kemudian harus tahu bahwa tadi bahwa anak-anak yang lebih kecil mereka itu butuh namanya pola asuh yang lebih kuat ya, dalam arti dengan aturan yang jelas gitu ya, bahwa misalnya waktunya makan tuh kapan, kalau lagi makan tuh situasinya harus apa. Nah, hal-hal yang sangat harian tuh sangat penting buat si anak tuh tahu, kalau buat anak yang kecil gitu. Tapi buat anak-anak yang sudah semakin besar, afirmasi, pujian itu menjadi jauh lebih penting daripada tadi hal-hal yang kayaknya keseharian. Gentle parenting itu pola asuhnya agak permisif ya untuk anak yang keras dan sulit diatur. Kalau tipe orang tua manut permisif, bagaimana supaya tegas dan mengatur anak perempuan usia 7 tahun? Gentle parenting. Ini banyak ya istilahnya ya. Ya. Betul. Ya, gentle parenting itu menurut saya sih sebuah pola asuh yang memang menerapkan kita harus berempati begitu ya sama anak, kita harus showing respect, terus kemudian understanding gitu. Tapi kita juga harus tahu ya, di gentle parenting itu juga ada boundaries loh. Ya, jadi harus tetap tata aturan itu tetap ada gitu. Jadi bukan permisif. Kalau permisif itu nggak ada aturannya. Pola asuh demokratis itu mirip loh sama gentle parenting. Karena kan tetap ya fokusnya adalah bahwa anak itu sekecil apapun kita tetap harus hormatin gitu. Nah, tapi jangan lupa boundaries, tata aturan tuh perlu buat anak. Perlu beneran. Karena ibaratnya gini ya. Kalau kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya lampu merah itu artinya berhenti. Kita tidak diajarin. Kita nggak akan pernah tahu kapan stop. Nah, anak itu dapat informasinya dari mana tentang tata aturan yang ada di luar, tentang tata aturan sosial gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh. Mereka dapatnya dari rumah. Nah, makanya even di dalam gentle parenting tetap ada boundariesnya. Tetap anak itu harus dikasih tahu mana yang boleh dan tidak boleh dengan memperhatikan umurnya. Dan ngomong-ngomong pilihan, kalau misalkan untuk ngomongin anakku sendiri itu, dia malah tipenya itu lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Jadi kadang malah apa ya? Dia tuh sulit strong will gitu. Strong will, iya. Dia lebih kayak seperti itu. Itu gimana ya? Maksudnya untuk nge-treatnya gitu seperti apa ya harusnya, atau aku tahan atau harus dibiarin atau gimana ya itu? Anak-anak strong will itu memang itu ya, men-challenge kesabaran para ibu-ibu sebenarnya. Karena begitu dia sudah mau sesuatu, dia maunya itu dan harus itu gitu. Nah, sebenarnya gini, yang harus dibuat adalah peraturan tetap harus ada. Jadi misalnya nih, ada anak-anak yang strong will tuh kalau maunya kalau udah janji harus, ya udah berarti orang tua juga harus aware pada saat dia mau janji nih sama anaknya, dia harus tahu nih, anak aku pasti akan nuntut kalau nggak jadi. Jadi lebih baik untuk tidak menjanjikan sekarang, nanti saja begitu sudah keadaannya
sepertinya sudah 100% oke, baru deh dikasih tahu nih sama anaknya. Jadi dia levelnya di mana nih gitu yang menjadi tantangannya dia untuk bersikap sabar gitu ya, terima gitu. Tapi harus tetap konsisten. Kalau kita bilang enggak, ya memang enggak gitu. Walaupun dia nangis, walaupun dia ngambek, walaupun dia kayaknya ngamuk gitu ya. Tapi memang ya memang enggak. Tinggal gimana kita meresponnya. Ada orang tua yang akhirnya marah gitu kan ya, kayak udah dibilangin enggak gitu. Kalau kamu bilang enggak, udah deh diem gitu ya. Tapi kan kita bisa merespon dengan lebih respectful. Oke, aku ngerti kamu kecewa. Memang gak jadi ya gitu ya. Maafin mama ya. Dan kita harus siap sedia untuk menampung kekesalannya dia sampai dia bisa meregulasi emosinya dengan baik. Anak saya umur 5 tahun sudah TK. Kalau di luar anaknya pendiam dan pemalu, tapi kalau di rumah manja, sulit diarahkan, dan kalau belajar sering menyepelekan saya. Bagaimana caranya agar anak saya lebih nurut? Kunci anak supaya mau nurut sama orang tua, punya jalinan koneksi emosi yang dekat. Kalau dia ngerasa dekat, dia mau nurut bukan karena takut, tapi karena dia sayang dan respect sama kita. Jalinan koneksinya dulu nih gitu yang harus dibangun. Punya waktu nggak sih buat main? Jadi hubungannya bukan cuma sekedar ngerjain PR gitu. Apalagi anak umur 5 tahun ya pasti kan susah juga ya. Kadang anak umur 7 tahun juga susah gitu disuruh ngerjain PR. Ya harus suruh ngerjain apa gitu. Jadi mungkin modelnya adalah seperti lagi main bareng ya. Jadi dia merasa bahwa oh iya aku mau ikut. Jadi pada saat dia dimarahin gitu ya, dimarahin nih sama mamanya, dia tahu bahwa oke, aku salah. Lain kali aku nggak akan ngelakuin lagi karena itu mengecewakan mama. Dan aku nggak pingin mama sedih dan kecewa. Misalkan anak nggak pengen buat orang tua sedih atau marah kayak gitu. Itu nanti ada kecenderungan misalkan karena dia takut melihat orang tuanya sedih atau marah gitu, kecenderungan jadi people pleaser nggak? Pada saat kita punya koneksi yang baik sama anak kita, berarti kan akan ada diskusi-diskusi selanjutnya ya, Mam. Jadi pada saat dia ada sebuah situasi gitu ya, kemudian kita bisa berdiskusi, kenapa sih kamu lakukan itu? Apakah karena dia nggak pingin dimusuhin sama temennya gitu ya. Kita harus lihat bahwa memang nanti sampai di satu tahap tertentu dalam tahapan perkembangan, anak-anak itu punya kecenderungan untuk tidak ingin jadi public enemy teman-temannya. Gitu. Itu normal ya. Dia pingin punya teman dan gak pingin temennya ngejauhin dia. Tinggal kita membangun skills-nya yang lain. Gitu. Bahwa gak apa-apa loh berbeda. Gak apa-apa loh kalau misalnya ada orang yang gak suka, tapi memang butuh waktu dan proses. Pola asuh yang tepat untuk anak yang sering tantrum apa ya? Dan bagaimana cara membentuk kepribadian anak yang sering tantrum? Apakah ada saat dimana anak masuk ke ranah perlu warning karena sering tantrum? Kalau anaknya sampai usia 5 tahun masih tantrum, gitu ya, 5-6 tahun masih tantrum, itu nggak apa-apa. Ya, karena mereka perkembangan bahasanya masih belum sematang anak umur 7 tahun. Tapi di atas umur itu, kalau dia masih tantrum dan menggunakan tantrum ya sebagai senjata, ini yang harus kita ngecek pola asuh kita gitu ya. Jangan-jangan kita malah menguatkan tantrumnya dan bukan menurunkan level of tantrumnya gitu. Jadi dan harus dipahami juga bahwa ada anak-anak ABK, anak-anak yang khusus gitu ya, dia lebih mudah tantrum. Memang, karena dia merasa sangat terganggu gitu, sistem sensorinya dia jadi overload gitu di kepalanya dia, sehingga dia sangat mudah sekali gitu, mudah sekali marah, mudah sekali tantrum gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Anak-anak yang cenderung tantrum juga biasanya kemampuan yang kecil-kecil nih gitu ya, bahkan yang kecil-kecil kita harus cek juga, karena ekspresi emosi itu berkaitan erat sama kemampuan bahasa, kemampuan bicara. Gitu.
Jadi kalau kemampuan bicaranya terhambat, sudah pasti dia akan larinya ke tantrum. Kalau dia ada masalah sensori, biasanya munculnya ke tantrum. Nah, jadi warning kalau sudah over dari umur 5-6 tahun. Atau level tantrumnya dia itu terus-menerus, gitu ya. Hal kecil, tantrum, marah gitu ya. Nah, itu coba deh untuk dibawa, dicek ke klinik tumbuh kembang. Jangan-jangan memang dia ada isu sensoris, sehingga dia harus dibantu supaya dia bisa meregulasi dirinya, sehingga menurunkan level tantrumnya. Anak kalau umur 23 bulan ya, kalau ngantuk tantrum, kalau lapar tantrum, kepanasan kadang tantrum. Jadi harus dilihat nih, dia biasanya tantrumnya pas lagi momen apa sih gitu. Dan kemudian bisa dibantu untuk dihindari ya. Saat ini berita-berita di IG sangat miris, ada anak SD dikeroyok temannya sendiri. Iya, ini aku barusan baca juga. Dalam hati saya sangat yakin anak-anak yang mengeroyok ini pasti di rumahnya mengalami pola asuh yang salah. Apa pendapat saya ini benar? Ya, bisa jadi mereka punya pola asuh salah, bisa jadi tadi gitu ya. Kita harus tahu kadang kekuatan gini. Ada yang namanya psikologi massa ya, Bu ya. Jadi pada saat orang itu sendirian, dia tidak berani, tapi pada saat dia bersama-sama orang lain, dia merasa bahwa dia menjadi lebih berani karena merasa, oh semua orang melakukan hal ini gitu. Jadi tidak langsung bahwa oh karena pola asuhnya gitu yang salah gitu ya. Jadi itu yang harus dicek dan dilihat dulu. Sebenarnya siapa nih yang pasti ada kan ya yang jadi kalau istilahnya provokator bukan ya apa ya yang menjadi leader gitu ya, menjadi leadernya gitu dalam kegiatan. Iya gitu. Karena ada juga anak-anak ini melakukan hal itu karena dia takut, sehingga dia ikut nih apa kata leadernya. Ya udah, saya ikut aja. Karena mereka masih SD, masih sangat muda sekali. Nah ini nih dinamika ini. Karena tadi anak itu tidak hanya dibentuk sama keluarga, tapi juga dibentuk sama lingkungan. Usia anak saya 2,5 tahun. Dia suka mendorong dan memukul adik sepupunya yang usia 1,5 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki perilaku tersebut? Oke, yang harus dicari adalah kenapa dia mendorong gitu ya sama adik sepupunya ini. Karena memang anak usia 2,5 tahun itu gini, anak kecil itu kan mereka punya energi besar, tapi belum tahu cara mengontrol energinya. Jadi seringkali sebenarnya mau nyolek, jadinya dorong. Iya. Sebenarnya mau gini-gini, tapi jatuh. Kebetulan nih adik sepupunya masih kecil lagi gitu ya, jalannya pasti masih belum bagus ya kan. Jadi agak-agak limbung gitu ya, berdirinya juga masih belum seimbang dan cukup mantap, jadi sehingga dia menjadi mudah jatuh gitu. Jadi itu dulu tuh Mom yang harus dicek, kenapa ya, maksudnya dia ini apa gitu. Jadi kita yang harus berpikiran bahwa ini bukan berpikiran secara positif terhadap perilaku anak kita. Jadi jangan asumsi bahwa oh dia mukul, dia dorong gitu. Siapa tahu dia memang mau main. Jadi pada saat kita sudah punya tahu alasannya apa yang terjadi, nah baru kita bisa memperbaiki perilakunya. Tapi jangan diharapkan bahwa begitu hari itu dia berbaiki dan akan menjadi baik. Itu butuh proses, butuh nanti sampai dia di usianya bertambah, dia akan menjadi lebih tahu bagaimana dia harus mengajak bicara gitu. Jadi kalau menurut saya pada saat kita mau menerapkan pola asuh, yang paling penting utama adalah kita harus bicara sama pasangan kita gitu ya. Karena anak tuh butuh satu pola asuh yang konsisten gitu antara ayah dan ibu. Jadi jangan berperan yang satu jadi good cop gitu, orang yang baik, yang satu jadi orang yang jahat gitu ya, tapi menerapkan satu pola asuh yang sama. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa pola asuh itu harus berubah seturut dengan perkembangan anak kita. Kita nggak bisa pakai satu pola asuh yang kita pakai waktu anak itu umur 2 tahun, kemudian kita terapkan lagi pada saat anak itu umur 12 tahun gitu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua juga harus tumbuh dan berkembang bersama dengan anak kita gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang jadi kebutuhannya dia di tiap tahap perkembangannya dia. Dan yang ketiga adalah kalau kita mau bikin anak kita tangguh, anak kita bahagia,
Kita nggak boleh selalu menjadi pelindungnya. Kebahagiaan itu hanya bisa dicapai pada saat anak itu tahu apa arti tidak bahagia. Tangguh itu bisa dicapai pada saat dia tahu, pada saat dia jatuh, dan dia bisa bangkit lagi dengan kekuatannya. Jadi kalau kita selalu melindungi, dia nggak akan belajar, nggak akan dapat tangguhnya, nggak akan dapat bahagianya. Jadi kebahagiaan itu tidak berarti menegasikan, tidak memberikan, benar-benar membuat dia bahagia terus-menerus, enggak. Tapi biarkan mereka berproses, bahwa hidup ini memang balance ya. Ada masa bahagia, ada masa berduka, sedih gitu ya. Ada kita merasa menang dan ada rasanya kita gagal. Tapi yang paling penting adalah pada saat kamu gagal dan tidak bahagia, kamu tahu gitu. Anak kita tahu apa yang harus dia lakukan untuk bangkit lagi. Gitu. Dan ada kita berada bersama mereka untuk menyoraki, ayo nak, kamu bisa, mama di sini gitu ya, papa di sini gitu. Tapi ini adalah jalur yang harus kamu lalui gitu dalam hidup kamu.